Ferdi Sambo ngeprank Kapolri dengan sumpah dan air mata. Sayang Jenderal Listio tak percaya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku 2 kali dibohongi oleh Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri dengan tegas menanyakan apakah Ferdi Sambo terlibat dalam pembunuhan tersebut atau tidak. Namun Ferdi Sambo tetap bersikukuh bahwa apa yang ia sampaikan benar adanya. Banyak orang bertanya-tanya Pak Kapolri, kenapa sih tragedi Duren 3 dengan Pak Sambo ini bisa terjadi? Jadi memang ini peristiwa yang untuk kami juga terus terang ini pukulan ya. Pukulan? Ya, karena memang di saat kita sedang memperbaiki citra institusi, karena memang dari awal pada saat kita masuk kan kita juga memulai dari mendengarkan aspirasi masyarakat tentang harapan masyarakat tentang Polri. Kita akan start dari situ. Di awal-awal, Saudara FS ini kan menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3 itu kan peristiwa tembak-menembak. Oke. Nah, dan itu disampaikan ke banyak orang. Termasuk saya. Termasuk Pak Kapolri diceritain skenario pertama? Ya, sehingga pada saat itu saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur kamu terlibat atau tidak? Oke. Saya tanyakan, 2 kali saya tanyakan, saya sampaikan karena saya akan proses ini sesuai dengan fakta. Jadi kalau kira-kira peristiwanya tidak seperti itu, ceritakan. Tapi kalau memang seperti itu, nanti akan kita lihat pembuktiannya sesuai dengan fakta. Memang kemudian banyak muncul informasi-informasi kejanggalan ya, apalagi pada saat kemudian meledak dari keluarga almarhum Joshua di Jambi karena waktu itu dilarang untuk dimakamkan secara kedinasan. Kalau rakyat biasa diawasi oleh polisi, polisi diawasi oleh misalnya propam misalnya, propam diawasin oleh yang lebih tinggi lagi. Nah itu yang ngawasin yang tinggi-tinggi itu siapa? Karena kalau sudah sampai pada titik yang paling tinggi, ya udah mereka nggak bisa diawasin lagi. Ketika mereka berbuat kejahatan, maka chance mereka untuk lewat daripada kejahatan itu lebih besar daripada orang-orang yang nggak punya kekuasaan atau orang-orang yang nggak punya jabatan. Karena tembak-menembak atau penembakan seorang polisi di rumah Komandan Propam, Kepala Divisi Propam. Pada Propam itu tugasnya menertibkan polisi-polisi yang nggak disiplin. Dan Bapak sampai 4 kali loh menegaskan supaya jangan ada yang ditutupi, buka semua, jangan ada yang ditutup. Dan itu Bapak ulang-ulang. Dan itu dapat apresiasi bukan dari saya saja Pak, dari publik kalau saya baca medsos. Ya, karena peristiwa ini menjadi perhatian publik yang amat sangat. Saya melihat tinggi sekali perhatian publik terhadap peristiwa ini. Masyarakat memperhatikan sehingga sejak awal saya sampaikan usut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya. Iya. Ini penting karena publik ingin melihat Polri bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak. Ferdi Sambo ngeprank Kapolri dengan sumpah dan air mata. Sayang Jenderal Listio tak percaya. Lansir dari tribunnews.com Jakarta, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali buka suara soal kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri menyebut bahwa tersangka dalam pembunuhan tersebut Irjen Ferdi Sambo. Irjen Ferdi Sambo melakukan berbagai cara untuk membohonginya agar lepas dari jeratan hukum. Sambo pun berani ngeprank Kapolri dengan mengucapkan kata sumpah sambil bercucuran air mata. Padahal apa yang dikatakannya tidak benar soal kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tersebut. Upaya Irjen Ferdi Sambo untuk menutupi kasus pembunuhan berencana almarhum Brigadir J sangat kuat. Sejak awal Ferdi Sambo sudah memikirkan skenario yang dibuatnya, sehingga polisi kesulitan mengusut tuntas seperti sekarang terkait motif menjadi tak jelas.
Mantan Kadif Propam ini sudah gelap mata sehingga berani berbohong kepada atasannya langsung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Namun Listio tak percaya begitu saja. Dia sampai 2 kali menanyakan langsung ke Ferdi Sambo. Namun yang bersangkutan tetap pada keterangan pertama, yakni tak terlibat pembunuhan berencana itu. Hal itu dikatakan Kapolri pada acara Satu Meja di Forum Spesial Siasat Kapolri di pusaran kasus Sambo di Kompas TV. Saat bertemu dengan Ferdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta mantan Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di rumah dinas Duren 3. Kala itu sambil berlinang air mata, Ferdi Sambo mengatakan apa yang dia sampaikan benar adanya. Tak cuma itu, Ferdi Sambo bahkan sampai berani mengucapkan sumpah di depan Kapolri. Dia bersumpah, sampai beberapa kali saya tanyakan, ucap Kapolri. Kapolri lalu mengatakan kepada Ferdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Saya tanyakan karena saya akan proses ini sesuai fakta. Jadi, kalau kira-kira peristiwa tidak seperti itu ceritakan. Tapi kalau seperti itu nanti kita buktikan sesuai fakta tuturnya. Kapolri mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Ferdi Sambo. Namun, Ferdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Belakangan, setelah kesaksian demi kesaksian yang terbukti demi bukti terungkap, Ferdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penyidik mengalami ketakutan saat menangani kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo. Listio menyebut para penyidik takut bila nanti berhadapan dengan mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Kami lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut, ujarnya. Sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan ibunya. Sehingga dari situ kami putuskan 25 orang yang pada saat itu termasuk yang bersangkutan Ferdi Sambo untuk kami mutasi demosi. Dan kami ganti dengan pejabat yang baru, kata Listio Sigit Prabowo, dikutip seperti dikutip dari Kompas TV. Menurut Kapolri, setelah Ferdi Sambo dinonaktifkan, barulah kasus pembunuhan berencana tersebut secara perlahan mulai terbongkar. Alhamdulillah begitu kami ganti, waktu itu proses mulai berjalan lancar, mulai terbuka. Kemudian kejanggalan-kejanggalan yang pada saat itu kami dapat itu mulai bisa terjawab. Umpamanya, memang pada saat itu kami mulai atau start masalah perkenaan ataupun temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan katanya. Kapolri tidak memungkiri bahwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J merupakan pukulan bagi Polri, di mana saat ini sedang memperbaiki citra institusi. Menurutnya, pada saat hasil survei awal, Polri diangkat 74%, sehingga kemudian dengan melaksanakan berbagai program transformasi menuju Polri yang presisi pada saat itu. Makanya begitu ada peristiwa Sambo ini memang dampaknya luar biasa. Angka kami tiba-tiba turun di angka sekitar 54%, dan tentunya ini pukulan buat kami, ujarnya. Menurut Kapolri, awalnya proses penyelidikan memang agak sulit. Memang awalnya agak sulit, Pak Budiman, karena memang di awal-awal saudara FS ini kan menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3 itu kan peristiwa tembak menembak, dan itu disampaikan ke banyak orang termasuk saya, ucapnya. Sehingga pada saat itu saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur, kamu terlibat atau tidak? Saya tanyakan 2 kali, saya tanyakan ibunya.